Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Ustazah masih diberikan kesempatan untuk kita melanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya ya. Sedikit Ustazah akan membahas tentang ujian penilaian tengah semester ya. Nah, sebelumnya Ustazah tanya dulu, apa kabar anak Ustazah sekalian? Sehat semua nak? Semoga anak Ustazah semua dalam keadaan sehat walafiat, jadi bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya dan tetap menjaga kesehatan dan semangat kalian. Nah, sedikit kita bahas tentang ujian PTS kita minggu lalu. Nah, Ustazah agak sedikit kecewa dengan anak kelas 9. Kenapa kecewa? Karena soal kan cuma 3 ya nak, soal ujian cuma 3, tapi Ustazah perhatikan banyak anak-anak Ustazah yang jawabannya itu sama persis dengan teman-temannya, salahnya pun sama, letak penyusunannya pokoknya sama persis dengan teman-temannya. Ustazah berharap kalian tuh mengerjakannya sendirian, tapi tidak semua ya anak-anak Ustazah yang seperti itu. Masih ada anak-anak Ustazah yang dia mengerjakan dengan tekun dan maksudnya dengan ya hasil murni sendiri gitu. Jadi Ustazah bisa membedakan antara satu dan yang lainnya. Karena kan soal yang Ustazah berikan itu kan 3 soal. Nah, 3 soal ini kan semua dalam penalaran ya, penalaran yang bentuk jawabannya itu dalam penalaran. Jadi Ustazah perhatikan itu banyak yang sama persis jawabannya. Nah, apalagi kan udah kelas 9 ya nak, harusnya kelas 9 tuh lebih mandiri dan tidak tergantung pada temannya. Ustazah nggak tahu apakah kalian membagi-bagikan jawaban terhadap teman-teman yang lain, karena Ustazah pernah dengar katanya ada yang memang membuat grup sendiri kemudian membagikan jawaban di grup tersebut. Ustazah harap anak kelas 9 tidak seperti itu ya. Kalaupun memang kalian seperti itu, segeralah kalian berubah. Nah, dari sini ke depannya Ustazah ingin melihat kesungguhan kalian dan menjawab dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi memang nilai dari anak kelas 9 itu rata-rata bagus-bagus dan hanya beberapa orang saja yang dia nilainya di bawah KKM. Selebihnya sebagian besar dari kelas 9 itu nilainya semua di atas KKM dan bahkan ada yang nilainya itu sangat tinggi. Nah, bagi anak-anak Ustazah yang dia nilainya di bawah KKM itu dia tidak menjawab soalnya sama sekali. Maksudnya dia jawab dari 3 soal, dia mungkin hanya menjawab 1 soal saja atau 2 soal saja. Sedangkan soal yang diberikan tuh sedikit dan poinnya besar. Kalau 1 tidak dikerjakan, maka poin yang kamu dapatkan itu ya sedikit, nggak banyak. Nah, jadi rugi kalian kan. Seharusnya dijawab ketiga-tiganya. Nah, kemudian mengenai ujian praktek. Ujian praktek Ustazah lihat masih ada kesalahpahaman di kelas 9. Sebagian besar dari kelas 9 itu kan kita kan belajar tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat yang kita pelajari itu adalah genotip dan fenotipnya, bukan karakternya. Jadi kalau ditanya, apakah sifat kamu ada, apakah ada yang menurun dari kedua orang tuamu, sifat dari orang tuamu menurun kepada kamu? Kalau ada, apa saja gitu ya kan soalnya kan. Nah, yang ditanya di sini, sifat di sini adalah sifat fisik ya, sifat fisik, bukan sifat karakter. Dan kita pun belajar kan yang selama ini kita pelajari kan sifat karakter, sifat fisik bukan karakter. Dan yang di ujian praktek itu yang Ustazah suruh isi tabelnya itu kan bukan sifat karakter yang ditanya, tapi kan sifat fisik. Jadi masih ada anak-anak Ustazah yang salah. Harusnya dibuat sifat fisik, yang dibuat sifat karakter, dan rata-rata semua seperti itu. Nah, ini salahnya di mana? Karena kalian bertanya pada teman yang salah. Kalau kalian tidak paham, harusnya kalian nanya ke Ustazah. Kan nomor Ustazah ada ya, karena harusnya kalian tanya ke Ustazah. Nah, yang terjadi adalah kalian tidak bertanya pada Ustazah, tapi bertanya pada teman yang salah. Jadi kalau temannya salah, kamu juga salah jadinya. Nah, ini pelajaran ya nak, jangan seperti itu lagi. Nah, kedepannya ini kita akan lebih pembelajaran yang kita pelajari. Kalau kemarin kan masih biologi kan, dari yang bab 1 sampai bab 3 kita belajar biologi. Nah, dari sini
Dari mulai bab ini kita akan belajar tentang fisika. Jadi kalau misalnya kamu pusing, itu akan lebih, kalau kamu nggak ngerti satu akan lebih rumit lagi. Makanya lebih baik kalian bertanya langsung kepada ustazah, ya kan? Lebih baik kalian bertanya langsung kepada ustazah supaya kalian lebih memahami. Nah, kemarin udah ini yang kita pelajari kan, yang tentang biologi, reproduksi manusia, perkembangan tumbuhan, progresi sifat. Nah, sekarang kita masuk ke listrik statis. Nah, selanjutnya nanti listrik dinamis. Makanya yang kita pelajari ini akan sedikit rumit. Oleh karena itu, Ustazah harap anak-anak Ustazah semua memperhatikan video yang telah diberikan dengan seksama, sehingga kalian bisa memahami materi yang Ustazah berikan, ya. Jadi perhatikan dengan baik apa yang akan Ustazah jelaskan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita masuk ke materi tentang listrik statis dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini masuk bab 4 ya nak, bab 4 tentang listrik statis. Nah, di zaman yang modern seperti sekarang ini, kita sangat beruntung ya, karena pada saat zaman sekarang ini kita sudah merasakan yang namanya listrik, ya kan? Coba diperhatikan di rumahmu, ada kan alat-alat yang kita gunakan itu, sebagian besar alat-alat yang kita gunakan itu dia menggunakan sumber arus listrik, ya kan? Seperti misalnya televisi, ada pompa air, setrika misalnya, atau AC, lemari es, ya kan? Nah, ini semua menggunakan sumber arus listrik. Oleh karena itu kita sebagai manusia terus bersyukur kepada Allah karena masih bisa menikmati fasilitas yang diberikan kepada kita. Listrik termasuk fasilitas yang diberikan pada kita, maka kita nikmati, kita bersyukur, ya kan, menikmati dengan cara bersyukur. Nah, listrik itu ada dua sebenarnya yang kita akan pelajari. Ada listrik statis, ada namanya listrik dinamis. Nah, listrik statis itu adalah ilmu tentang muatan listrik yang diam. Kemudian kita juga akan mempelajari gaya-gaya antar muatan juga di listrik statis. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang medan di sekitar muatan serta potensial yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Sedangkan kalau listrik dinamis adalah ilmu tentang muatan listrik yang bergerak. Nah, jadi bedanya kalau statis dia muatan listrik yang diam, kalau dia dinamis adalah muatan listrik yang bergerak. Itu beda dari listrik statis dan listrik dinamis. Nah, sebelum kita mempelajari tentang listrik statis, ya kan? Sebelum kita mempelajari tentang listrik statis, Ustazah akan menjelaskan dulu tentang atom. Tentang atom. Kenapa kita belajar tentang atom? Nah, kenapa kita harus tahu atom, ya kan? Karena semua benda yang tersusun karena semua benda yang tersusun di sekitar kita ini adalah benda-benda yang dia tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil, ya kan? Benda-benda yang sekitar kita ini dia tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, setiap partikel-partikel ini dinamakan dengan atom, ya. Partikel-partikel yang sangat kecil ini penyusun dari sebuah benda adalah atom, disebut dengan atom. Nah, atom ini dia tersusun dari yang namanya inti atom dan elektron. Inti atom dan elektron. Nah, kalau kamu perhatikan sebenarnya bentuknya seperti ini gambarnya nanti dia. Bentar ya. Untuk gambar atom. Nih, ini adalah gambar dari atom. Ini adalah gambar dari atom. Nampak ya nak? Atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom itu yang di dalam, ya kan? Inti atom dan elektron. Inti atom ini disebut dengan nukleus. Inti atom disebut dengan nukleus. Ya, inti atom itu dia berada atau terletak di tengah-tengah atom. Nih di sini dia. Nah, di inti atom ini dia tersusun dari proton dan neutron. Apa itu proton? Apa itu neutron? Catat ya nak. Jadi Ustazah nggak ada buat di apanya, kamu catat. Makanya didengarkan videonya, kemudian ambil catatannya, buku catatannya kamu catat langsung. Nah, tadi apa sih bilang?
semua benda yang ada di sekitar kita ini tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil. Partikel-partikel yang sangat kecil itu disebut dengan atom. Nah, atom ini adalah gambar atom. Atom ini dia terdiri dari namanya inti atom. Inti atom dan elektron. Inti atom itu yang berada di tengah, namanya inti atom, sedangkan elektron adalah yang ini elektron. Nah, inti atom dia ada tengah. Di tengah ini diisi oleh yang namanya proton, dan neutron. Proton dan neutron. Proton adalah muatan atom yang positif atau muatan positif. Proton adalah muatan positif. Sedangkan neutron adalah muatan yang netral. Ya. Sekali lagi saya jelaskan, kalau proton itu adalah muatan positif, sedangkan neutron adalah muatan netral. Nah, tadi tengah-tengah itu namanya inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Nah, proton bermuatan positif, sedangkan neutron dia tidak bermuatan atau muatan yang netral. Kemudian di inti atom ini dikelilingi oleh yang namanya elektron. Ini kan inti atom ini namanya kulit atom. Nah, di kulit atom ini dia ada elektron. Ada elektron. Apa itu elektron? Elektron adalah muatan negatif. Muatan negatif. Ya. Paham ya anak-anak saja sekalian? Sekali lagi saya jelaskan. Jadi ini adalah model atom. Ini adalah model atom. Nah, model atom ini dia terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom itu ada di tengah-tengah. Inti atom ada di tengah-tengah. Nah, inti atom ini terdiri dari muatan proton dan netral atau neutron. Muatan proton adalah muatan positif, sedangkan neutron adalah muatan yang netral atau tidak bermuatan. Kemudian inti atom ini dikelilingi oleh yang namanya elektron. Elektron adalah muatan negatif. Nah, inilah yang disebut dengan atom. Nah, pada atom di sini, jadi kan misalnya ada sebuah benda yang dikatakan dia bermuatan positif, ada dia benda yang dikatakan bermuatan negatif, ya kan? Nah, kalau dia benda yang benda atau atom yang bermuatan negatif, kamu lihat di sini. Nah, di sini ada atom, di tengah-tengah ada inti atom. Di atom ini ada dua proton, 2 neutron dan 3 elektron, ya karena ada 3 elektronnya kan, muatan negatifnya 3, 1, 2, 3, sedangkan muatan positifnya ada 2. Terus neutronnya ada 2, ya kan? Nggak nampak ya, Afwan. Ulang sekali lagi ya. Ini adalah muatan atom yang bermuatan negatif. Kenapa dibilang atom ini bermuatan negatif? Karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah muatan protonnya. Nih positifnya, elektronnya ada berapa? 1, 2, 3, sedangkan protonnya ada 2, 1, 2, neutron ada 2. Karena jumlah elektron lebih banyak daripada proton, maka ini disebut dengan atom yang bermuatan negatif. Atom yang bermuatan negatif. Beda dengan gambar yang di bawah ini. Nah, yang ini kita lihat elektronnya ada berapa? Ada 1. Protonnya ada berapa? Ada 2. Maka atom ini disebut dengan atom yang bermuatan positif. Ya, atom yang bermuatan positif. Bisa ya? Jadi pahami sekali lagi, atom itu dia terdiri dari 3 jenis. Yang pertama namanya proton, neutron, elektron. Kalau proton dia muatan positif, neutron dia muatan netral atau tidak bermuatan, sedangkan elektron adalah muatan negatif. Sebuah benda dikatakan dia bermuatan negatif kalau jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Sedangkan sebuah benda dikatakan dia bernilai positif atau bermuatan positif kalau dia jumlah
protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, jadi nih usah tulis di sini. Benda bermuatan listrik. Benda bermuatan listrik ada yang namanya benda netral. Kalau benda netral ini adalah benda yang dia jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Misalnya suatu benda itu, di dalam suatu benda itu jumlah protonnya ada 5. Maka kalau dia elektronnya juga 5, benda ini disebut dengan benda netral. Dan kebanyakan benda-benda yang ada di sekitar kita ini dia bermuatan netral. Bermuatan netral. Kenapa dibilang bermuatan netral atau neutron? Karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Sedangkan kalau dia benda yang bermuatan positif, kalau jumlah protonnya lebih besar daripada jumlah elektronnya, atau jumlah muatan negatifnya lebih banyak daripada jumlah muatan positifnya lebih banyak daripada jumlah muatan negatifnya. Itu kalau dia benda bermuatan positif. Sedangkan benda yang bermuatan negatif atau elektron itu adalah jumlah protonnya lebih sedikit daripada jumlah elektronnya, atau dia jumlah elektronnya itu lebih banyak daripada jumlah protonnya. Itu yang disebut dengan benda yang bermuatan netral, kemudian benda yang bermuatan positif, dan benda yang bermuatan negatif. Ya, kira-kira sampai situ paham, Nak? Jadi kalau diperhatikan nih, muatan listrik. Jadi muatan listrik itu ada 3. Muatan di sini kita buat 2, sebenarnya 3 ya. Muatan listrik ada 2 macam di sini dibilang. Ada muatan listrik positif, ada muatan listrik negatif. Muatan listrik positif disebut dengan proton dan disimbolkan dengan tanda positif, sedangkan muatan listrik negatif disebut dengan elektron dan disimbolkan dengan tanda negatif. Nah, satu lagi adalah muatan listrik neutron. Di sini dia disebut dengan muatan netral atau dia tidak bermuatan, ya, tidak bermuatan. Artinya jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatifnya. Sampai situ paham ya, Nak? Paham ya? Nah, kalau kita perhatikan di sekitar kita, ya kan, di sekitar kita ini itu adalah benda-benda yang tersusun dengan muatan yang neutron. Artinya muatan positifnya sama dengan muatan negatifnya. Misalnya saja sebuah pulpen. Pulpen ini dia mengandung muatan positif dan negatif, tetapi dalam jumlah yang sama, sehingga benda ini, pulpen ini disebut dengan benda yang bermuatan netral, ya kan? Nah, atau misalnya penggaris. Tahu penggaris kan? Nah, penggaris plastik ya. Penggaris plastik itu juga dia benda yang tersusun dari benda yang bermuatan netral. Artinya jumlah jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Ya kan, kalau misalnya ada 5 positif, maka yang negatif juga ada 5. Nah, tapi cobalah kalau misalnya muatan si penggaris itu kamu gesek-gesekkan ke rambut kamu yang kering. Pernah nggak ada percobaan seperti itu di SD? Pernah kan? Nah, ketika ketika penggaris plastik kita gesek-gesek, kita gosokkan ke rambut kita yang kering atau ke kain wol misalnya, kita gosok-gosokkan. Nah, kemudian kita dekatkan dia ke potongan-potongan kertas yang udah dipotong-potong, apa yang terjadi? Biasanya kertas itu akan tertarik ke penggarisnya itu kan. Nah, ini adalah interaksi antar muatan namanya, interaksi antar muatan. Jadi, sebelum usahanya jelaskan, muatan itu dia ada sifat muatan listrik ada sifat muatan listrik statis ada 2. Nah, kalau dia muatan negatif ketemu dengan muatan negatif, dia akan tolak menolak, atau dia kalau sejenis nih dia akan tolak menolak. Yang ini dia pergi ke arah sini, yang ini ke arah sini, dia akan tolak menolak. Nah, kalau positif ketemu positif juga dia akan tolak menolak. Tetapi kalau dia berbeda jenisnya, positif dan negatif, maka dia akan tarik menarik. Ini adalah sifat dari muatan listrik, ya kan? Ini adalah sifat dari muatan listrik. Nah, kayak kasus tadi yang sudah dijelaskan, penggaris yang kita gosokkan ke rambut atau ke kain wol itu, ya kan? Di situ kita lihat bahwa kita ketahui bahwa kertas yang dipotong-potong itu nanti akan tertarik
atau penggaris plastik akan menarik potongan-potongan kertas, ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, karena pada saat penggaris plastik digosokkan dengan rambut atau kain wol, terjadilah perpindahan elektron. Terjadilah perpindahan elektron yang dia dari kain wol atau dari rambut pindah ke penggaris. Sehingga penggaris itu dia akan menjadi bermuatan negatif. Nah, gini ilustrasinya seperti ini. Saya jelaskan. Ilustrasinya gini ya, misalnya ini penggaris kan, penggaris ini dia ada muatan positif, ada muatan negatif. Jumlah muatan positif dan negatif pada penggaris ini dia sama. Ini kan 1 2 3 4 5 6, ini 1 2 3 4 5 6. Misalnya gini ya, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7. Ini salah buat ustazah ini. Nah, gini, jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatifnya, maka si penggaris ini dia tadinya bersifat netral atau neutron, ya kan? Kemudian ada sebuah kain atau apa namanya kita sebut ya, kain lah ya, ini kain wol misalnya, kain wol ini juga dia ada muatan positif dan ada muatan negatifnya. Nah, jumlahnya sama, netral, ya kan? Nah, netral ini juga bersifat netral. Ketika ini digosokkan kemari, maka akan terjadi perpindahan elektron. Elektron pada kain ini akan berpindah kepada penggaris. Kenapa elektron yang berpindah positif bisa nggak berpindah? Nggak, yang bisa berpindah adalah elektron. Kenapa elektron yang berpindah? Seperti tadi yang saya jelaskan, karena elektron itu dia posisinya ada di kulit atom, ada di luar ya, ada di kulit atom, sehingga dia mudah untuk berpindah. Dan kemudian massa dari elektron itu lebih kecil daripada massa dari proton, sehingga memudahkan si elektron ini untuk berpindah. Jadi yang berpindah-pindah itu adalah muatan elektron, bukan proton. Paham ya nak? Nah, karena digesek-gesekkan tadi, akibat gesekan tadi, maka perpindahan elektron dari kain wol pindah ke sini. Nah, pindahlah yang ini ke sini, ini pindah. Ini negatifnya juga pindah ke sini. Akhirnya si penggaris ini akan bermuatan negatif atau elektron. Sedangkan si kain wol dia akan bermuatan positif. Kenapa? Karena jumlah positif yang ada, elektronnya udah berpindah kemari. Nah, ini kenapa disebut dengan negatif? Karena jumlah negatifnya lebih banyak daripada jumlah positifnya. Paham ya kira-kira nak? Nah, jadi ini namanya interaksi antar muatan listrik. Nah, bisa nggak kita menimbulkan interaksi antara muatan listrik? Bisa, kita bisa menimbulkan interaksi antara muatan listrik dengan 3 cara. Yang pertama namanya adalah dengan cara menggosokkan. Kalau dia menggosokkan kayak tadi ya, kasusnya seperti misalnya penggaris dengan kain wol atau dengan rambut. Ya kan, ketika kita gosokkan maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris. Ini dengan cara menggosokkan ya. Yang berpindah apa tadi nak? Muatan elektron atau muatan negatif. Kenapa? Karena muatan elektron itu berada di kulit atom, sehingga dia mudah untuk berpindah, dan massa dari elektron itu lebih kecil daripada massa dari proton, maka terjadi perpindahan. Nah, karena perpindahan muatan negatif yang pindah ke penggarisnya kan jadi lebih banyak negatifnya daripada positifnya kan. Karena dia lebih banyak negatifnya, maka disebut dengan benda yang bermuatan negatif. Sedangkan kain wol dia adalah benda yang bermuatan positif. Nah, cara yang kedua itu dengan cara konduksi atau induksi dulu. Dengan cara induksi. Induksi ini adalah dengan cara kita mendekatkan, ya kan, atau menempelkan sebuah benda yang dia bermuatan elektron. Kemudian misalnya gini ya, kayak mana saya bilang ya, kan tahu cara membuat magnet kan? Nah, cara membuat magnet itu kan ada yang dia dengan cara induksi. Kita dekatkan dia dengan sumber sumber magnet, maka satu lagi dia akan bermuatan
Nah, seperti inilah contohnya ya. Saja tunjukkan gambarnya ya, nampak nggak nak? Ini ada logam yang bermuatan positif, kemudian ada logam yang dia netral. Ini logam yang bermuatan positif, yang satu lagi adalah logam yang bermuatan netral. Nah, ketika yang netral ini kan tadi kan jumlah muatan protonnya sama elektronnya kan sama nak, sama kan? Kemudian dia didekatkan dengan logam yang dia bermuatan positif, dia nggak ada elektronnya. Nah, ketika kita dekatkan, apa yang terjadi? Elektron pada logam yang netral tadi akan berpindah ke titik B. Elektronnya akan berpindah ke titik B. Kenapa? Karena kan elektron itu kan dia selalu kalau bertemu dengan positif dia akan tarik menarik kan, sehingga dia akan menuju ke ujung sini. Sedangkan kalau dia yang bermuatan positif dia akan berpindah ke titik A ini. Karena dia kalau positif ketemu positif dia akan menolak. Nah, yang terjadi adalah ketika didekatkan, ini dengan cara induksi ya. Ketika kita dekatkan, maka yang muatan negatif pada logam yang tadinya netral ini akan berpindah ke B, kemudian akan mendekat ke yang muatan positif. Sedangkan yang satu lagi dia akan berpindah. Ini dengan cara yang namanya induksi, ya, dengan cara induksi. Sedangkan yang ketiga adalah dengan cara konduksi. Kalau cara konduksi itu dia seperti ini. Nampak nggak ya? Nah, ini adalah logam netral. Kemudian logam netral yang satu lagi ini adalah logam yang bermuatan positif. Ya, logam yang bermuatan positif. Nah, kalau induksi itu kita dengan cara menyentuhkan atau menempelkan logam yang tadinya netral dengan logam yang dia bermuatan positif, disentuhkan. Nah, ketika disentuhkan, maka akan terjadi lompatan elektron yang tadinya berasal dari logam netral. Dari logam netral ini akan melompatlah elektron itu berpindah ke sini. Ya. Nah, ini yang disebut dengan menimbulkan muatan listrik dengan cara konduksi. Jadi ada 3 caranya ya, nak. Pertama tadi digosokkan, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga induksi tadi dengan cara mendekatkan, kemudian dengan cara menempelkan yaitu dengan cara konduksi. Ya, itu adalah 3 cara kita menimbulkan muatan listrik pada suatu benda. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ini. Deret tribolistrik. Apa itu deret tribolistrik? Deret tribolistrik adalah daftar benda-benda dalam deret tertentu. Ketika benda tersebut digosokkan dengan benda deret di atasnya, benda tersebut menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret bawahnya, maka benda akan bermuatan positif. Ini ya, ini namanya tabel deret tribolistrik. Ada bulu kelinci, ada gelas ini bisa kita sebut dengan kaca ya. Kemudian ada mika atau plastik. Terus ada wol, ada bulu kucing, ada sutra, kapas, kayu, batu ambar sampai seluloid ini ya. Nah, ini adalah namanya deret tribolistrik. Nah, kalau misalnya kita menggosokkan salah satu benda di sini, misalnya kita mau menggosokkan sutra. Kita menggosokkan sutra dengan bulu kelinci misalnya. Sutra ini ada di posisi nomor 6, ya kan? Sutra ada di posisi nomor 6. Tengok sini. Ketika benda tersebut digosokkan dengan benda di deret atasnya. Nih sutra, kita mau gosokkan dengan bulu kelinci. Bulu kelinci ini kan berada di deret atas ya, paling atas kan, di nomor 1. Sedangkan sutra ada di nomor 6. Nah, maka benda ini, si sutra ini, dia akan bermuatan negatif. Sedangkan yang bulu kelinci bermuatan positif. Paham nak sampai di sini nak? Bulu kelinci bermuatan positif, sedangkan sutra bermuatan negatif. Nah, kalau misalnya dia bendanya itu digosokkan dengan benda di deret bawahnya atau paling di urutan bawah dari benda tersebut, maka si benda ini akan bermuatan positif. Contoh, sutra mau kita gosokkan dengan batu ambar misalnya. Sutra ada di nomor 6, batu ambar ada di nomor 9. Maka yang mana yang bermuatan positif? Bermuatan positifnya sutra, yang batu ambar bermuatan negatif. Ingat aja, kalau dia digosokkan dengan benda yang berada di atas deretannya, maka dia akan bermuatan negatif, sedangkan benda yang di atasnya itu bermuatan positif.
Nah, kalau dia digosokkan dengan benda yang berada di bawah urutan deretnya, maka benda tersebut akan bermuatan positif dan benda di bawahnya akan bermuatan negatif. Paham nggak kira-kira nak? Ya, tadi kayak sutra sama bulu kucing gitu kan? Bulu kelinci atau sutra dengan bulu kucing. Sutra akan bermuatan negatif, bulu kucing akan bermuatan positif. Kapas dengan damar, kapas akan bermuatan positif, damar akan bermuatan negatif. Ya, di atas dia positif, yang di bawah dia negatif. Itu intinya ya. Di atas dia positif dan yang di bawah dia negatif. Nah, ada lagi cara yang lainnya untuk tahu muatan tersebut bermuatan positif atau negatif, yaitu dengan mengikuti deret ini Ustazah buat ya. Namanya adalah karawol suplanit. Deretnya namanya karawol suplanit. Nah, K ini untuk kaca, ra untuk rambut, wol untuk wol, su untuk sutra, pla untuk plastik, nit untuk ebonit. Ebonit sejenis batu ya. Nah, kalau misalnya yang sebelah kanan yang sebelah kiri ini kita buat dia positif ya nak, sebelah kiri dia positif, kalau sebelah kanan dia negatif. Misalnya wol mau digosokkan ke kaca, wol digosokkan ke kaca, wol berada di sebelah mana? Sebelah kanan, maka si wol ini bermuatan negatif. Kaca di sebelah mana? Kaca di sebelah kiri, maka si kaca bermuatan positif. Ingat ya, kalau di sebelah kanan dia bermuatan negatif, kalau sebelah kiri dia bermuatan positif. Nah, itu aja dulu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut ke hukum kolom. Hukum kolom yang udah mulai masuk kita tentang hitungan-hitungan. Jadi untuk hari ini inilah materi yang bisa Ustazah sampaikan. Ustazah harap anak-anak Ustazah mengerti dan memahaminya. Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa langsung bertanya kepada Ustazah Japri ya nak, langsung Japri Ustazah. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.